Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotkan Saya Haira Naswazen dengan digit terakhir 303. Saya Bunda Putri Nolabibra dengan 3 digit terakhir 311. Saya Gita Prima Berdia dengan 3 digit terakhir 330. saya Amelia Dewiana dengan 3 digit terakhir 338. Saya Nela Putri Aulia Prasaja dengan 3 digit terakhir 341. Kita berdua adalah mahasiswa program studi PSD tahun 2024. Kenapa sih kita memilih PSD ini? Ada banyak sekali alasan. Salah satunya adalah menjadi mahasiswa PSD akan mempelajari tentang aspek pendidikan, negara kebenegaraan, kurikulum, metode mengajar, hingga pengembangan karakter siswa. Juga akan membekali mahasiswa dengan keterampilan mengajar yang diperlukan untuk menjadi guru yang kreatif dan inspiratif. Kemudian alasan yang selanjutnya yaitu kesempatan untuk berkontribusi pada masa depan generasi muda. Menjadi guru adalah profesi yang mulia karena memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan masa depan generasi muda. Selanjutnya, dengan kuliah di PGSD, kita memiliki kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam membangun generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Halo semuanya. Keunggulan program studi PGSD selanjutnya ialah pengalaman praktik yang memadai. Artinya, program studi PGSD biasanya memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melakukan praktik mengajar di sekolah. Pengalaman ini sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi seorang guru yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Melalui praktik mengajar, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas. Selanjutnya, pengembangan karakter dan kepribadian. Kuliah di PGSD tidak hanya fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan pedagogis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa. Program studi ini menekankan nilai-nilai moral, etika, dan profesionalisme yang penting bagi seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama saya Nela Putri Aulia Prasaja dari kelas 2024. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama kakak. Bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, saya dari Siswa Putri Fasila dari kelas 2022. Baik, di sini saya akan memberikan kegiatan wawancara dengan tema cerita sukses berkarir di bidang pendidikan dengan menampilkan mahasiswa PSD. Nah, untuk pertanyaan wawancaranya yang pertama mengenai latar belakang. Apa yang memotivasi kakak untuk memilih jurusan di PSD? Oke, jadi masuk PGSD itu bukan one of my wish list, itu bukan salah satu dream aku, jadi itu merupakan dream dari orang tua aku. Lalu karena aku dikasih kepercayaan sama orang tua aku untuk masuk ke jurusan PGSD ini, jadi aku merasa itu harus aku jalankan dengan baik. Aku berusaha di setiap prosesnya, di setiap aku ngaku, di setiap tugas itu aku selalu berusaha karena aku ingin melakukan yang terbaik untuk orang tua aku, khususnya ibu aku yang ingin sekali aku menjadi guru SD sama seperti beliau. Sangat bagus sekali dari kakaknya. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua mengenai pengalaman prestasi dari KAI Kedua ini. Nah, untuk pertanyaannya, ceritakan pengalaman yang paling berkesan selama menempuh pendidikan di Metode Pendidikan Profesional. Oke, jadi pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika aku terpilih menjadi delegasi untuk pergi student exchange ke Thailand selama 1 bulan. Jadi tepatnya itu tahun lalu pada bulan Oktober tahun 2023 aku terpilih menjadi salah satu delegasi mewakili prodi PGSD untuk pergi pertukaran mahasiswa ke Thailand, yaitu tepatnya di Taksin University, fully funded. Lalu setelah itu aku di sana juga banyak mengenal berbagai macam latar belakang, seperti ada yang berbeda bahasa pastinya, lalu berbeda religion, keagamaannya berbeda, makanannya, ciri khasnya. Bahkan aku di sana tuh malah paling berkesan karena tepatnya di sana di Thailand aku bisa belajar untuk kurikulum yang ada di sana. Perbedaan kurikulum antara di Indonesia dan di Thailand itu pastinya berbeda, dan di sana aku juga mengembangkan beberapa
bawa ke Thailand gitu, dan alhamdulillah respon dari siswanya itu senang gitu. Wah, pengalamannya sangat-sangat seru sekali ya Kak ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga mengenai tantangan terbesar. Nah, untuk pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dalam berkarir di bidang pendidikan dan bagaimana cara Kakak mengatasinya? Oke, jadi tantangan terbesarnya itu mungkin ada beberapa tantangan itu yang aku belum bisa handle, dan itu berasal dari faktor eksternal. Contohnya nih kayak mungkin adanya konflik antara teman, lalu adanya kayak perbedaan perspektif. Lah itu aku untuk cara mengatasinya itu aku lebih menerima masukan dari mereka. Lalu yang paling besar itu di hidup aku itu adalah manajemen waktu. Jadi setelah aku pulang dari Thailand itu aku belajar untuk manajemen waktu. Kenapa? Karena manajemen waktu yang aku lakukan di tahun kemarin itu benar-benar buruk banget, dan itu ngebuat aku juga banyak kehilangan. Mungkin aku bisa daftar ini, ternyata aku jadi nggak bisa karena manajemen waktu aku buruk. Lah ketika aku sudah belajar untuk memanajemen waktu yang baik, aku bisa belajar untuk memilih kegiatan mana yang paling penting, kegiatan mana yang paling krusial di saat itu, lalu kegiatan apa yang mendesak. Di situ aku bisa memplanning apa plan aku ke depannya. Nah, jadi seperti itu tips dari kakaknya dengan cara memanajemen waktu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yakni apa yang kakak rasakan setelah menjadi seorang mahasiswa berprestasi? Apakah ada perbedaan yang drastis dengan sebelum Anda menjadi seorang yang berprestasi? Jadi ketika sebenarnya aku nggak melabeli aku menjadi mahasiswa berprestasi, tapi kebetulan di tahun ini di tahun 2024 aku alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Pendidikan kategori muda, karena aku yang semesternya muda sendiri. Itu aku ya merasakan kalau setelah aku dilabeli menjadi mawapres mahasiswa berprestasi itu aku memikul beban yang sangat berat di pundak, yaitu ekspektasi dosen, ekspektasi orang tua terhadap saya itu berat sekali. Dan setelah itu karena ekspektasi berat yang sedang saya pikul ini, yang sedang aku pikul ketika aku dinobatkan dan diberi sebagai mahasiswa berprestasi, aku juga harus mengeluarkan effort yang lebih besar. Kayak aku ketika untuk malas-malasan itu aku buang jauh-jauh waktu tidur itu, kayak mapping waktu untuk tidur. Aku lebih kayak harus bisa bagaimana caranya memenuhi ekspektasi mereka dan menjadi jauh lebih baik ke depan. Prestasi yang sangat membanggakan sekali buat kakaknya, dan terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.